Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya percaya penyertaan kuasa Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Saudara terkasih, saya percaya ketika saudara mengikuti program rohani kebenaran memerdekakan ini, saya percaya saudara pasti akan diberkati. Dan jerih lelah payah kita ketika kita hidup ada dalam kuasa kebenaran yang tidak akan pernah sia-sia. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang apa itu gereja, what is church ini, saya percaya sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas setiap kasih dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya biarlah lawatan dan kuasa Roh Kudus selalu menaungi hidup kami Tuhan. Hikmat dan kuasa-Mu selalu melingkupi dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan lakukan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah melalui program rohani ini sungguh-sungguh banyak menjaga jiwa-jiwa dimanapun anak-anak-Mu berada, agar mereka juga bisa lebih memahami tentang apa itu gereja di dalam setiap kehidupan mereka, agar mereka juga sungguh-sungguh menempatkan suatu pengertian tentang gereja ini adalah sesuatu hal tentang pribadi kami sendiri sebagai rumah rohani Tuhan. Kau memberkati kami semua, biarlah sabda firman ini terus memberkati bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan dan akhir melalui setiap firman yang kami sampaikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik saudaraku yang terkasih yang ada di dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang apa itu gereja, what is church. Saya percaya banyak orang menempatkan tentang gereja ini berbicara tentang gedung. Kalau kita menempatkan gereja ini berbicara tentang gedung, saya percaya bahwa makna tentang gereja ini kita masih menempatkan tentang masalah dagingnya. Gereja di dalam perjanjian baru bukan lagi berbicara tentang masalah gedungnya, dagingnya, tapi ini berbicara tentang roh. Kalau kita mau melihat melalui kebenaran firman Tuhan, kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya, yaitu bahwa gereja ini berbicara tentang, bahasa ini disebut tentang eklesia. Eklesia itu artinya perkumpulan. Perkumpulan artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Artinya bahwa ketika kita ada dalam gereja, dalam perkumpulan orang-orang yang beriman, kita harus keluar. Kata keluar ini kita harus menjadi saksi Tuhan. Jadi gereja ini bukan lagi berbicara tentang masalah gedung atau daging, tapi ini berbicara tentang roh. Jadi kalau sudah bukan lagi bicara tentang gedung, gereja itu bukan harus ada gedungnya dulu baru kita bisa beribadah. Karena banyak pemikiran anak-anak Tuhan, kalau tidak ada gedung gereja kita nggak bisa beribadah. Itu salah Bapak Ibu. Saya rasa kurang tepat perkataannya demikian. Jadi gereja ini dimanapun kita bisa beribadah. Mungkin di rumah kita, mungkin di ruko, mungkin di mall, kita bisa melakukan untuk kita beribadah. Karena gereja ini berbicara tentang eklesia ini berbicara tentang rumah rohani. Jadi bukan lagi rumah artinya bicara tentang masalah gedung, tapi ini berbicara tentang masalah roh kita, kerohanian kita. Jadi kapanpun dan dimanapun kita bisa beribadah, bukan harus ada gedungnya dulu baru kita bisa beribadah. Tidak. Hari ini kita akan coba belajar apa yang dikatakan oleh Petrus tentang bicara tentang masalah gereja yang dimaksud saudara. Kita buka dulu ayat firman-Nya di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 10. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 10. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ingat saudara, dikatakan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Jadi kita perlu tahu yang disebut batu di sini, batu penjuru itu dalam gereja itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi ini yang mengingatkan kita kapanpun dan dimanapun kita bisa beribadah. Bukan harus gedungnya jadi dulu seperti gereja zaman-zaman dulu baru kita bisa beribadah. Tidak, karena dikatakan dan datanglah kepadanya. Itu menunjuk tentang pribadi Yesus sebagai gereja, sebagai batu penjuru kita. Dialah
batu penjuru kita di dalam perkumpulan orang-orang beriman ini, saudara. Saya lanjutkan. Batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Jadi ini jelas berbicara tentang Yesus, Bapak Ibu. Jadi kedatangan Yesus ini tidak semua orang percaya dia sebagai batu penjuru di dalam setiap gereja-gereja Tuhan. Makanya ketika dia datang, artinya dia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Dialah batu penjuru kita dalam gereja-gerejanya dia, rumah rohaninya Tuhan. Ya, ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Kamu dipergunakan sebagai batu, itulah kita pengikut Yesus. Kitalah batu-batu hidupnya Tuhan. Terus, untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi dikatakan bahwa pengikut-pengikut Yesus yang percaya pada Yesus ini dikatakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Artinya tubuh saudara, hidup saudara sebagai baiknya Allah. Kitalah itu batu-batu rohani, dan Yesuslah acuan kita sebagai batu penjuru kehidupan kita dalam gereja kita. Ingat saudara, ini berbicara kita pengikut Kristus. Selanjutkan ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ingat, batu penjuru kita itu Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan dipermalukan. Jadi kapanpun kita sebagai gereja-gerejanya Tuhan, kita bisa melakukan untuk beribadah kepada Dia. Yang penting iman percaya kita tetap Yesus sebagai batu penjuru kita. Selanjutkan ayat yang ke-7. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Artinya ia mahal. Setiap kita percaya Yesus, kita mahal. Kita bukan murahan, saudara. Mahal. Karena mahal, jangan engkau menjual imanmu karena kebutuhan duniawi kita. Jangan kita jual imanmu karena kebutuhan dunia. Kita mahal. Kata mahal ini artinya kita berharga di mata Tuhan sebagai batu-batunya Tuhan. Ya. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi kalau orang yang tidak percaya, ya batu penjuru kita Yesus itu ya dianggap biasa, bukan menjadi suatu hal yang memberkati mereka, maka itu dianggap batu sandungan bagi mereka. Makanya kita nggak usah peduli, nggak usah saudara dengarkan. Yang penting saudara tetap konsisten. Yesus adalah batu penjuru dalam hidup saya. Ada amin. Lanjut ya, ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ingat, kita orang-orang percaya adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Inilah yang disebut tentang eklesia, perkumpulan, artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Maka dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Artinya setiap kita ada dalam gereja Tuhan, kita harus menyatakan satu perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita harus menjadi saksinya Tuhan, memberitakan suatu Injil, suatu kebenarannya. Ingat saudara, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Yang dulu kita tidak punya nilai, sebagai batu-batu yang tidak ada nilai. Ketika engkau percaya menempatkan Dia sebagai batu penjuru dalam hidupmu, kau bernilai di mata Tuhan. Ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Artinya setelah engkau percaya Yesus, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi jelas apa yang dimaksud tentang Petrus di sini, saudara. Rasul Petrus di sini ini juga menunjuk kepada kita. Kita ini gereja-gereja Tuhan. Kita ini adalah rumah rohaninya Tuhan. Makanya sebagai baik kepunyaan Allah, kita harus jaga tubuh kita sebagai tubuh untuk memuliakan nama Tuhan. Kapanpun Anda berada, dimanapun Anda berada, Anda bisa melakukan beribadah di hadapan Tuhan. Karena gereja di sini yang disebut eklesia di sini
bukan lagi berbicara tentang gedung, daging, tapi ini berbicara tentang kerohanian, bicara tentang roh. Makanya hari ini kapanpun dan dimanapun Anda bisa berdoa, kapanpun Anda bisa bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa saudara, karena kita tidak dibatasi lagi, karena tirai di bait Allah ketika Yesus berkata sudah selesai, di atas salib semuanya terbelah. Artinya tidak lagi pembatas bagi anak-anak Tuhan untuk datang bersama Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, berbicara apa sebenarnya tentang gereja itu atau eklesia atau disebut dengan rumah rohani ini? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berbicara tentang gereja di sini. Yang pertama, ini berbicara tentang kebangunan rohani kita. Kalau berbicara tentang kebangunan rohani, di sini jelas ini berbicara tentang proses. Namanya kita dibangun rohani kita, bicara tentang kebangunan, membicara sebuah bangunan yang dibangun itu ada prosesnya. Proses itu perlu satu pondasi yang kuat. Makanya saya perlu sampaikan bagi saudara, kalau kita mau diproses Tuhan, mau dibentuk Tuhan, maka kita itu haruslah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat. Sehingga kita betul-betul menjadi suatu batu yang hidup, yang sedang dibangun sebagai sebuah bangunan rohani yang berkualitas, yang gak bisa dirobohkan oleh karena badai berbicara tentang persoalan, masalah apapun juga. Pondasinya harus kuat, saudara. Kalau kita melihat suatu bangunan, kalau pondasinya tidak kuat, ingat, itu bisa suatu akan roboh. Ini juga berbicara kita semua. Makanya kalau kita mau sungguh-sungguh hidup ada dalam prosesnya Tuhan, hal yang pertama sebagai rumah rohani Tuhan yang kita harus rubah, yang harus kita nyatakan adalah pertama, kita harus sungguh-sungguh orang yang sudah bertobat. Sehingga kita sebagai batu-batu hidupnya Tuhan, ketika kita dibangun betul-betul bangunan kerohanian kita, rumah rohaninya Tuhan yang ada dalam tubuh kita, kita tetap kuat. Makanya di sini dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan tadi yang baru kita baca, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Artinya kita ini adalah rumah rohaninya Tuhan Yesus. Ketika engkau sungguh-sungguh menjadi batu hidupnya Tuhan, maka pembangunan dalam rumah rohani Tuhan tidak akan pernah dirobohkan oleh karena badai, persoalan, masalah apapun, saudara. Dia tetap akan kuat. Terus dikatakan, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ingat, saudara, Tuhan mau mencari kita sebagai batu-batu hidupnya Dia untuk dibangun sebuah bangunan rohani. Artinya semua batu cocok untuk membuat rumah rohani, tetapi hanya batu-batu hidup saja yang pantas dipergunakan. Artinya tidak semua yang rajin datang ke gereja akan menjadi bagian dari rumah rohani Tuhan. Tanpa pertobatan, walaupun engkau datang ke gereja, ke rumahnya Tuhan, kau bukanlah sebagai batu rohani yang Tuhan siap untuk pakai untuk menjadi batu yang berkualitas, yang bernilai dalam hidupmu. Memang saya selalu katakan, perubahan itu adalah milik Tuhan, dari Tuhan. Tidak ada kuasa manusia yang bisa merubah manusia. Ketika engkau datang beribadah, masuk ke dalam rumah rohaninya Tuhan, mari Bapak Ibu, sungguh-sungguh kau buka hatimu dengan kau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita mau menjadi batu-batu hidupnya Tuhan yang siap dibangun untuk sebagai rumah rohani Tuhan, untuk menjadi batu bangunan rumah rohani yang kuat, kokoh, berkualitas, yang hal yang pertama kita harus bertobat. Pertobatanlah yang membuat kita adalah sebagai batu-batu rohani, sebagai batu-batu hidupnya Tuhan, adalah batu-batu yang berkualitas. Walaupun kita sebagai orang Kristen, kalau engkau tidak ke gereja, tidak disertai dengan pertobatan, maka engkau bukanlah sebagai batu-batu hidup yang memiliki suatu kualitas bangunan yang kuat dalam hidup saudara. Pertobatan itu hal yang pertama untuk kita siap diproses menjadi batu hidupnya atau rumah rohaninya Tuhan. Yang kedua, apalagi dikatakan proses rumah rohani membutuhkan orang-orang yang mau datang kepada Yesus. Apa yang dimaksud kata mau datang kepada Yesus? Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 4a. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuat oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati Allah. Artinya di sini ayat bahwa Tuhan Yesus adalah batu penjuru kita, ya. Dan ketika kita mau datang kepada Tuhan, mari kita menempatkan suatu kebernilaian.
Kebernilaian Yesus itu dalam hidup kita. Ketika kita datang beribadah di hadapan Tuhan, kebernilaian Yesus itu artinya kita sungguh-sungguh mau hidup dalam kuasa kebenarannya. Percaya penyertaan Tuhan ketika kau datang kepada Dia, maka hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Kita harus percaya bahwa ketika kita datang, Yesus sangat bernilai dalam hidup kita. Kita harus percaya ketika kita hidup dalam Dia, ada kuasa yang luar biasa yang bisa memampukan kehidupan kita untuk kita keluar lebih daripada pemenang. Ini artinya, saudara. Jadi dalam setiap proses kita sebagai batunya, ya, dikatakan sebagai batu-batu hidupnya Tuhan, sebagai rumah rohani Tuhan, ada dua proses. Yang pertama, kita harus bertobat. Yang kedua, ingat saudara, datanglah, tempatkanlah Yesus itu sesuatu yang bernilai tinggi dalam hidup saudara. Artinya, ketika engkau datang pada Yesus, percaya aja bahwa ketika kau datang pada Yesus, jerih lelah payahmu tidak pernah sia-sia. Itu menunjukkan Tuhan Yesus yang kita percaya punya nilai. Amin. Jadi ini yang dimaksud tentang Petrus ini, saudara, tentang batu atau tentang gereja di sini. Jadi dikatakan bahwa hal yang pertama berbicara apa itu tentang gereja. Yang pertama tadi kebenaran rohani kita. Yang kedua ini berbicara tentang fungsi dari rumah rohani itu sendiri. Fungsinya apa? Yang pertama, ini jelas Petrus ya tidak hanya menyebut gereja sebagai rumah, tetapi sebagai rumah rohani. Artinya apa yang dikatakan Petrus itu bahwa gereja itu bukan berbicara masalah gedungnya saja, tapi di sini sudah ada suatu perbuatan iman. Jadi bukan lagi ini berbicara tentang masalah gereja itu rumah atau gedung, tapi dibicara tentang roh kita. Makanya dikatakan, kita buat 1 Petrus 2 ayat 5, apa dikatakan? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Kamu dipergunakan sebagai batu hidup ya, untuk pembangunan suatu rumah rohani. Oke? Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi fungsi artinya berbicara tentang masalah gereja ini. Yang kedua ini berbicara fungsi dari rumah rohani itu. Ini juga berbicara tentang apa, saudara? Ya, ini jelas bahwa biarkanlah bahwa Allah itu, roh Allah itu berdiam secara khusus di dalam hidup kita. Maksudnya apa, saudaraku? Kenapa Petrus menyebut gereja itu sebagai rumah rohani? Karena roh Allah itu berdiam secara khusus dalam hidup kita. Coba kita lihat dulu ya di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, kenapa Petrus berkata bahwa gereja itu bukan rumah biasa tapi rumah rohani Tuhan? Karena Petrus berkata bahwa roh Allah berdiam secara khusus. Jadi kalau secara khusus ini bukan hanya orang Kristen datang ke gereja dia tidak bertobat, bukan. Tetapi ini berbicara tentang setiap kita yang datang pada Yesus, jadikan engkau menjadi batu hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Artinya ada suatu nilai yang kau tempatkan Yesus dalam hidup saudara. Nah, kita lihat dulu kenapa Yesus berkata bahwa gereja itu bukan rumah yang biasa artinya masalah gedung, tapi berbicara tentang rumah rohani. Ya, karena roh Allah berdiam secara khusus. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita lihat dulu ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Apa dikatakan? 1 Korintus 3 ayat 16. Demikian ayat firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi kita disebut menjadi baitnya Allah karena roh Allah diam di dalam diri kita. Karena ini berbicara iman. Ketika iman percayamu kepada Yesus sebagai berkat rohani kita, berarti roh Allah diam di dalam kita. Artinya, walaupun kau juga sudah percaya Yesus, kalau kau tidak bertobat, roh Allah tidak akan berdiam dalam hidupmu. Amin. Jadi ini mengingatkan bagi kita, kenapa Petrus berkata bahwa gereja itu bukan rumah, artinya gedung, tapi rumah rohani, karena roh Allah berdiam di dalam hidup kita. Coba kita lagi sebagai referensinya, bahwa karena roh Allah berdiam dalam hidup kita. Kita lihat dalam Efesus 2 ayat 21-22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ini luar biasa ayat ini, saudara. Kita diingatkan oleh Petrus bahwa kita sebagai rumah rohani Tuhan, bukan sebagai rumah bicara tentang masalah daging, gedung lagi, tapi karena kita disebut sebagai rumah rohani Tuhan, karena roh Allah diam di dalam kita.
Dikatakan kita sebagai baik kepunyaan Allah karena roh Allah ada di dalam kita. Nah, yang kedua dikuatkan lagi oleh Petrus bahwa di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Artinya kita membersihkan diri kita menjadi bait Allah yang kudus, bangunan yang kuat, yang penuh kuasa di dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi inilah dasar Petrus berkata bahwa bicara tentang gereja ini bukan lagi rumah atau gedung seperti yang dikatakan orang harus ada gedung baru kita bisa. Tapi ini bicara tentang rumah rohani karena roh Allah diam di dalam diri kita, di dalam roh kita. Nah, pertanyaan saya, untuk apa roh Allah berdiam secara khusus di dalam roh kita? Yang pertama, untuk menjadi sebuah imamat yang kudus. Itu kita baca tadi 1 Petrus 2:9. Untuk apa roh Allah berdiam secara khusus, saudara? Yang pertama, untuk menjadi sebuah imamat yang kudus. Artinya ketika roh Allah diam di dalam roh saudara, artinya hidup dalam pertobatan, maka kita menjadi imamat yang kudus. Imamat yang kudus, imam yang berkuasa, imam yang berkualitas. Imanmu iman yang pasti bertumbuh. Walaupun persoalanmu silih berganti, tapi kau percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Jadi ini dasar Rasul Paulus mengatakan bahwa bicara gereja bukan lagi rumah atau gedung, tapi ini berbicara tentang rohnya Allah. Roh artinya rumah rohaninya. Kita ini adalah sebagai batunya Tuhan, sebagai rumah rohaninya Tuhan, karena roh Allah ada di dalam kita. Jadi dasarnya kenapa Rasul Petrus ini berbicara bahwa gereja itu bukan hanya bicara tentang rumah, tapi ini berbicara tentang rumah rohani, karena roh Allah diam di dalam roh kita. Kenapa roh Allah itu harus diam dalam roh kita? Pertama, agar kita menjadi suatu imamat yang kudus. Amin. Kedua, untuk mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada Allah melalui Tuhan Yesus. Makanya setiap kita yang datang kepada Yesus, beribadah di dalam Yesus, mari berikan tubuhmu sebagai bait punya Allah yang terbaik, sebagai korban penyembahan yang kudus. Selain tubuhmu, setiap apa yang kau terima dari Tuhan, baik mungkin masalah finansialmu, hidupmu dipelihara, hidupmu diberkati, atau engkau berkata mungkin finansialmu belum berubah, tetap kau menyatakan dan percaya, jadikanlah setiap persembahanku menjadi persembahan yang kudus di hadapanmu. Artinya, kalau sudah bicara tentang kekudusan di sini, bahwa kita tidak pernah ragu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapkan terus memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan-persembahan ini, Tuhan, aku berdoa akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena saudara harus pahami, inilah sebagai dasar kenapa kita itu sebut batunya Tuhan, rumah rohani Tuhan, sebab roh Allah berdiam di dalam roh kita. Kenapa roh Allah berdiam? Pertama, karena agar kita menjadi imamat yang kudus. Kedua, agar untuk mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada Allah. Artinya, setiap apa yang kau miliki, tubuhmu sebagai bait kepunyaan Allah, mari kau datang beribadah sungguh-sungguh dengan benar-benar kau percaya Yesus itu Allah yang hidup, yang bernilai dalam hidup kita. Maka ketika engkau datang beribadah juga memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik itu bukan berarti kita kau sukses dulu secara finansial baru memberikan terbaik, tidak. Apapun adanya hidup saudara, ketika kau menempatkan bahwa roh Allah berdiam di dalam roh saudara, saya percaya apa yang kau tabur untuk kemuliaan namamu pasti tidak akan pernah sia-sia. Amin. Dan yang ketiga, ketika mau berbicara tentang apa itu gereja, dan ketika kita melihat tentang gereja itu berbicara yaitu tentang masalah kebangunan rohani kita dan juga fungsi dari rumah rohani kita, dan gereja ini juga berbicara tentang ada jaminannya. Jaminannya apa, Bapak Pendeta? Coba kita melihat dalam Roma 8 ayat 12. Roma 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Artinya kita diingatkan, saudara, bicara gereja ini bukan lagi bicara masalah gedung, tapi ini bicara tentang masalah roh. Dan kenapa dikatakan sebagai roh? Sebab bicara tentang gereja kita sebagai rumah rohani Tuhan, karena roh Allah berdiam dalam roh kita. Artinya setiap kita yang disebut sebagai gereja Tuhan, ada satu jaminan dalam hidup kita, untuk menyadarkan dalam hidup kita bahwa kita dulu sebelum percaya pada Yesus, kita adalah orang yang berhutang.
Tapi yang dimaksud di sini bukan berhutang secara daging, tidak. Ini berbicara berhutang di sini kita harus menyadari, saudaraku, bahwa kita ini adalah anak roh. Penebusan dosa kesalahan kita yang dilakukan oleh Yesus sebagai pengorbanan yang mempunyai satu nilai yang tinggi, yang besar dalam hidup kita. Kita harus sadar, Bapak Ibu, sadar akan kasih Kristus dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara disebut sebagai batunya Tuhan, rumah rohani Tuhan, sebagai gerejanya Tuhan, maka saya percaya ketika kau menempatkan Yesus memiliki satu nilai yang tinggi dalam hidupmu, kau percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidupmu. Saya percaya ketika kau mempertahankan iman percayamu sebagai gereja-gerejanya Tuhan, sebagai rumah rohaninya Tuhan, sebagai batu, ya, sebagai batu-batu hidupnya Tuhan, saya percaya ada satu jaminan hidup yang Tuhan berikan bagi saudara. Jaminan hidup tuh bahwa kita bukan lagi orang yang berhutang. Kita sudah lunas. Makanya setiap kita disebut gereja Tuhan, karena roh Allah diam di dalam roh kita. Jaga kegadaian imanmu dengan persoalan-persoalan tentang duniawi, tentang kebutuhan hidupmu, tentang masalah ekonomi, atau masalah yang lain lah. Saya ingatkan bagi saudara, dalam akhir zaman ini, iblis tidak akan pernah berdiam diri. Semakin Yesus sudah mulai dekat datang, ingat, gereja-gereja Tuhan, kita sebagai batu-batu hidupnya Tuhan, iblis selalu menggerecoki. Dia bisa pakai tubuh kita, karena tubuh kita adalah masih kita pakai tubuh dosa, tubuh alamiah, tubuh yang berasal dari alam, disebut debu tanah. Makanya ketika kita percaya Yesus, perbedaan kita dengan orang yang tidak percaya, ketika kita mati di dalam Tuhan, bukan bicara kekalahan, tapi kita telah menerima mahkota kemenangan. Tuhan memberikan pakaian putih sebagai bukti kita menang mati dalam Yesus. Ini jaminannya saudara. Ketika kau tetap mempertahankan imanmu sebagai rumah rohaninya Tuhan, saya percaya jerih lelah payahmu tidak akan pernah sia-sia. Saya pesankan sebagai hamba Tuhan, mari Bapak Ibu, tidak ada kita yang hebat di sini. Semua perjuangan kita sama untuk kita dipersiapkan sebagai mempelai Kristus. Mari tempatkanlah engkau sebagai gerejanya Tuhan. Gereja di sini atau eklesia di sini, rumah rohaninya Tuhan, bukan lagi berbicara gedung. Kapanpun Anda bisa beribadah. Saya percaya, saya sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk kita melakukan suatu pelayanan. Tuhan punya banyak cara untuk kita bisa memberitakan Injil. Tapi ingat, apa yang kau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai eklesianya Tuhan, gerejanya Tuhan, rumah rohani Tuhan, sebagai batu hidupnya Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Ada jaminan hidup. Jaminan hidupnya apa? Ingat, kau orang berhutang ketika kau tidak percaya Yesus. Ketika kau percaya Yesus, hutang kita lunas. Pelunasan hutang ini ada satu nilai yang kita harus jaga. Kasih Kristus tetap dan selalu kita kenal. Tanpa Yesus, semua orang tidak akan diselamatkan. Hanya orang bersama Yesuslah keselamatan itu engkau akan bisa terima. Saya selalu ingatkan, walaupun ketika kau hidup bersama-sama dengan non-Kristen, tetapi ketika kau mati, perbedaannya jauh sekali. Tidak ada persamaan orang yang percaya dengan tidak percaya. Inilah suatu pembuktian bahwa ada jaminan ketika kau tetap mempertahankan imanmu kepada Yesus, agar kau tetap menjadi batu hidupnya Tuhan, eklesianya Tuhan, rumah rohaninya Tuhan. Karena ketika kau mempertahankan imanmu tetap sebagai rumah rohaninya Tuhan, saya percaya kehidupanmu di bumi seperti di surga, dan jerih lelah payahmu tidak akan pernah sia-sia. Semua keturunan kita, anak mantu cucu kita ada tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Mari maju terus dalam Tuhan. Jadikanlah dirimu sebagai bait kepunyaan Allah, sebagai gereja-gereja Tuhan, sebagai rumah rohani Tuhan, sebagai batu-batu hidupnya Tuhan, yang punya nilai, yang berharga dan tidak murahan. Saya percaya, jangan kau gadaikan kepercayaan Tuhan melalui iman percayamu Dia sebagai berkat rohani kita karena kebutuhan dunia. Apapun bentuknya, jangan kau gadaikan imanmu. Percayalah saudara, hanya di dalam Yesus ada satu kepastian. Hidup matimu milik Dia. Dalam kitab firman Tuhan Roma 14 ayat 7 dan 8, kau hidup bukan untukmu, kau mati bukan untukmu, tapi hidup matimu adalah milik aku. Ada satu jaminan. Makanya hari ini ketika kau tetap mempertahankan iman percayamu, engkau sebagai eklesianya Tuhan, sebagai rumah rohani Tuhan, sebagai batu hidupnya Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Jaminan hidupmu, hidup di bumi seperti surga. Dan saya percaya ketika kau tetap mempertahankan iman percayamu, jerih payah lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sabda firman ini terus berakar bertumbuh dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, agar mereka mau menempatkan bahwa kami sebagai bait pujian Allah mempunyai satu nilai yang tinggi di mata Tuhan. Walaupun kami mungkin diejek, dihina bagi orang-orang yang tidak percaya, tapi kami percaya sebagai rumah rohani Tuhan, sebagai batu hidupnya Tuhan, iman kami tidak akan pernah tergoyahkan. Iman ini adalah satu pondasi untuk kami sebagai batu hidupnya Tuhan, terus untuk sampai bertumbuh, tidak akan pernah dirobohkan dengan persoalan masalah apapun yang kami hadapi hari ini. Karena kami percaya hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, untuk mendengarkan firman ini melalui program rohani ini, kepada yang memerdekakan ini. Saya percaya jerih lelah payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Banyak jiwa-jiwa yang Kau jamah Tuhan, untuk mereka yang hampir putus asa ketika mendengarkan sabda firman, mereka akan bangkit kembali. Karena Petrus berkata, hanya orang-orang yang beriman kepada Yesuslah yang disebut sebagai batu hidupnya Tuhan, sebagai eklesia rumah rohani Tuhan. Karena kami percaya sebagai bait pujian Allah, kami hanya fokus kepada Engkau Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kami. Tanpa Kau sebagai batu penjuru kami, apapun setiap batu-batu yang telah terus Tuhan ditumpuk-tumpukan atau mungkin terus bertahap untuk terus agar bertumbuh, tanpa Engkau sebagai batu penjuru kami, itu semua sia-sia. Iman percaya kami pada Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengar program ini Tuhan, mereka akan kembali pada Yesus, agar mereka menempatkan Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup mereka. Tuhan, ajari kami terus untuk lebih mengenal pribadi-Mu, agar kami tetap mencintai Yesus. Di masa akhir zaman ini, kami hanya memperkatakan Yesus adalah satu-satunya batu penjuru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Thank you.